kedokteran atau apapun ya, bisa dia berangkat. Nah, kasus-kasus di negara-negara penempatan ini spesifik, unik, problematik menurut saya. Kalau negara membiarkan ini terus berjalan, maka negara ini hanya menjadi juru catat atas daftar korban yang berjatuhan dan jumlahnya akan semakin banyak. Saya mengatakan, jika ini terjadi, negara gagal dalam memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsanya. Padahal hukum tertinggi negara itu adalah keselamatan warga negara. Hukum tertinggi loh, secara filosofis. Hukum tertinggi negara adalah keselamatan setiap warga negaranya, dimanapun dia berada. Ya, tidak hanya yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum ideal apa yang kita harapkan dari para pekerja kita dari sistem yang ada hari ini. Perubahan-perubahan ya sedikit-sedikit kita lakukan dari di berbagai lini sektor, termasuk G2G Korea. Mas akan melihat besok bagaimana Korea yang memang G2G itu kan dari kita. Kapan kita menyaksikan di era kebelakang Presiden melepas orang Indonesia bekerja ke luar negeri? Indonesia sudah melakukan itu. Para menteri, Menko, orang-orang penting, para pejabat negara. Tapi kan sayangnya itu baru terjadi G2G. Saya ingin yang P2P itu, yang lewat perusahaan, dilepas juga oleh orang-orang penting. Mereka pakai jaket, pakai dasi. Mimpi saya itu melepas mereka itu kayak negara melepas kontingen Olimpiade, kontingen SEA Games. Bedanya sedikit kok. Kontingen Olimpiade SEA Games itu dilepas oleh negara sebagai duta negara untuk berkompetisi dalam event olahraga. Nah, pekerja duta negara yang ditugaskan untuk apa? Berkompetisi dalam merebut peluang kerja di luar negeri. Yang olahraga, yang dia sumbangkan nama baik, yang dia sumbangkan medali. Tapi medali pun tidak dikasih ke negara, dipegang oleh atlet, ya. Tapi bendera kita berkibar, bagus. PMI lebih dari itu. PMI menyumbangkan devisa 159,6 triliun. Maka diksi-diksi hari ini, kampanye kita, pahlawan devisa, kemudian warga negara PPIP, itu udah stempel terus, warga negara PPIP, warga negara PPIP, PMI. Walaupun tentu kalau bicara oknum, lihat perampasan barang, bongkar-bongkar barang seenaknya, kadang-kala barang itu nggak kembali. Ini kan cara-cara penghinaan kepada PMI. Kalau aku kan melihat gini, ya, ini teori sederhana lah. Kalau orang dari luar negeri masuk Indonesia, bukan hanya PMI dong kalau mau dicurigai. Siapapun penumpang yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah lewat pelabuhan atau bandara. Tapi prakteknya, kenapa sih? Apa lo karena lihat wajah PMI? Apa karena lo wajah TKI terus mereka dicurigai melulu? Marah saya. Saya katakan stop negara ini untuk mencurigai setiap mereka yang disebut PMI atau TKI. Kemudian pemeriksaan barang itu kan pasti kan ada dua menurut saya. Jika ada laporan dari pihak tertentu yang berkaitan dengan ancaman atau diduga barang-barang ini atau orang yang membawa barang ini terkait masalah hukum, Sandro, tracing, imigrasi, ini punya jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini, masuk Indonesia, periksa barangnya, kan gitu mas. Tapi kenapa ya kalau diperiksa itu PMI, yang lain enggak? Atau misalnya Sandro lolos nih, itu clear and clear tracing. Tapi ketika kopernya masuk ke X-ray, tiba-tiba di layar monitor ada yang mencurigakan, kan begitu? Bongkar barangnya. Artinya itu berlaku untuk siapa? Umum. Mau orang asing masuk ke negara ini, mau orang kaya, pejabat masuk ke negara ini. Tapi yang menyakitkan dan melukai perusahaan kita, perasaan kita adalah kenapa itu hanya terjadi pada PMI atau TKI. Nah ini saya katakan stop mencurigai setiap mereka yang disebut PMI atau TKI. Kemudian bagaimana cara memuliakan PMI? Tadi perlakuan hormat, loan, fast track, pelepasan dilepas oleh para pejabat negara, ya. Kemudian diberikan credential letter kepada mereka. Kita hari ini sedang mengupayakan ya hal-hal yang menjadi mimpi kita. Tadi saya singgung sedikit, dana abadi. Mas, kalau ada PMI sampai negara nggak mampu memulangkan karena biaya, ya itu artinya negara gagal. Dan itu tamparan keras yang memalukan bagi negara. Dan menyakitkan jika untuk kepulangan itu justru disumbang oleh teman-teman PMI. Oke lah PMI-nya mungkin karena solidaritas, tapi kan itu memalukan negara.
Lo ngapain aja negara? Udah gua sumbang 159,6 triliun, terus hanya mulangin 1 orang, 2 orang aja lo nggak bisa. Hingga kami harus iuran. Kasus itu banyak dialami. Oleh siapa? Oleh PMI-PMI dari seluruh negara penempatan. Itu menyakitkan bagi saya. Itulah yang mimpi saya, ada dana abadi. Mbak Yuni misalnya, nama, bekerja di sana. Negara wajib tahu anaknya gimana. Ada yang bisa SD, SMP, SMA. Bagaimana pendidikannya? Oke, pendidikannya aman, tapi dia ada masalah sosial nggak? Yang dihadapi itu negara. Mimpi saya, hal-hal yang dialami apakah masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, itu dari dana abadi negara. Di luar itu tadi pembebasan biaya penempatan. Ya, saya nggak tahu ya. Waktu Mas berangkat dulu misalnya bekerja, biaya berapa yang keluar? Tiket pesawat, medical check up yang resmi, bayar paspor, bayar visa, biaya pelatihan yang resmi. Menyakitkan Mas, ketika mereka harus menggadaikan sertifikat tanahnya. Menyakitkan ketika mereka harus menjual hartanya. Lebih menyakitkan ketika tidak punya harta, tidak ada yang harus digadaikan, mereka meminjam ke rentenir. Dan mereka terjerat menjadi mangsa ijon rente. Dia berpuluh-puluh tahun bekerja, dan banyak ya di Hong Kong juga. Betul. Yang secara ekonomi nggak pernah naik. Karena apa? Sejak awal berangkat dia terjerat dalam hutang, setiap bulan dipotong dengan jumlah bunga yang sangat-sangat besar. Ini menyakitkan, berarti negara gagal. Itu yang saya katakan, negara ini terlalu pelit amat sih. Siapin dong uang, bebaskan saja mereka. Ya. Saya sampai menghitung gini ya. Saya tantang teman-teman, saya bilang, coba, gua yang gila atau lo yang gila? Saya bilang. Yang berangkat ke luar negeri tiap tahun itu 270.000 Mas, dalam catatan kami. Tidak lebih dari itu, rata-rata. Kalau negara ini tidak pelit kepada PMI, benar mau menghormati mereka, memberdayakan mereka agar tidak jatuh pada jeratan lubang praktek kejahatan ijon rente. Gua kasih aja 30 juta, ini contoh, ada berapa orang? 9, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Lo berangkat ya, visa bayarin tuh. Ya, kemudian medical check up bayar, biaya pelatihan supaya lo menjadi kompeten, ahli, terampil di bidangnya, memiliki kemampuan berbahasa seperti yang Mas inginkan, bayar dari uang itu. Itu kan? Oke, bayar. Saya hitung berapa negara mengeluarkan investasinya. Hanya 8,2 triliun. 8,2 triliun dikeluarkan oleh negara setiap tahun, itu kecil dibandingkan PMI mengembalikan setiap tahun 159,6 triliun. Jadi yang gila ini siapa? Yang gila ini ya adalah pihak yang memiliki kewenangan, otoritas untuk menyiapkan uang itu tapi tidak mau melakukan. Bukan Benny Ramdhani yang mengusulkan itu. Kemudian terkait tadi kompetensi, setuju Mas. Ya, mental. Banyak yang tidak siap. Kemampuan berbahasa lemah. Kenapa tema kita tahun ini adalah merdeka, berdaya, dan sejahtera? Ini ada penjelasannya. Merdeka itu artinya saya tidak ingin ada anak bangsa yang mengalami eksploitasi, penindasan, pemerasan, kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun. Artinya apa? PMI sudah benar-benar terdidik. Ya, kedua, dia berdaya. Dia adalah orang yang mengetahui persis apa hak dan kewajibannya sebagai PMI. Kalau si majikan menugaskan saya untuk bekerja lain yang tidak diatur di kontrak, dia tahu. Gua lawan. Ya, dia memaksa, gua laporin ke penegak hukum negara setempat melalui undang-undang ketenaga kerjaan. Itu kan keren. Tapi selama ini ditindas, diam. Dimarahin, diam. Karena kelemahannya ada pada PMI. Kelemahan. Tapi kelemahan yang ada di PMI bukan kesalahan PMI, kesalahan negara yang sejak awal tidak mempersiapkan secara benar tata kelola, penempatan, dan pelindungan kepada PMI. Ini contoh-contoh sederhana. Termasuk pemulangan-pemulangan tadi udah dibagi kok tugasnya, ya. Oke. Sekarang sejahtera. Kalau dia sudah merdeka, kalau dia udah berdaya, saya yakin dia bekerja, dia teredukasi dalam hal literasi keuangan. Dia tahu persis untuk dia tidak menjadi konsumtif. Dia tahu persis bahwa tujuan bekerja ke luar negeri untuk sementara, bukan untuk selamanya. Ada keluarga, ada tanah air, ada orang-orang tercinta yang dia tinggalkan. Kan gitu. Oke. Gua bekerja, ya. Gua banyak nyimpen uang, saving. Setelah itu selesai kontrak dia kembali. Atau rata-rata dua kali kontrak lah, ya, re-entry. Dia kembali dengan modal uang yang cukup banyak. Apa yang dia bisa bangun?
ekonomi keluarganya. Jadi modal usaha untuk dia kembangkan, usaha untuk ekonomi masa depan keluarganya. Dia punya saving untuk kesehatan, untuk pendidikan anak-anaknya. Plus, ini kan upaya warga negara. Tapi negara akan memperkuat uang-uang yang tadi yang disiapkan itu dengan dana abadi. Ada sesuatu yang krusial, ada sesuatu yang accidental, maka negara membackup dengan keuangan dana abadi. Termasuk green card. Saya ingin ada green card. Ya. Saya ingin lebih jauh apa? Dana pensiun. Kan keren, Mas. Jadi kalau 159,6 triliun itu yang disumbangkan oleh PMI, negara mengalihkan, oke, ini dana pensiun sekian, ini dana kesehatan sekian, dana pendidikan sekian, dana kematian sekian, saving oleh negara. Bukan BP2MI yang mengatur itu. BP2MI nggak perlu megang uang, nggak perlu, karena memang bukan tugas kita. Tapi negara sudah menyiapkan alokasi itu. Artinya apa? Termasuk tadi, PMI butuh rumah, kan gitu, perumahan murah dibangun. Ambil dari dana abadi, oke. Kalau rumah ini harga misalnya 65 juta, ada kan bisa di kampung-kampung 65 juta. Ya udah, negara menanggung sepertiganya. Subsidi diambil dari dana abadi, murah dong. 60 juta misalnya di 30% berapa? 20. Dia hanya 40 juta bayar. Senang PMI. Ya. Tapi apakah negara memikirkan ini? Enggak. Green card. Green card itu adalah PMI punya kartu dan keluarganya yang dia bisa berobat dimanapun. Diambil dari mana? Dana abadi. Ya, artinya kalau Mbak Yuni satu saat datang ke Amerika, datang kemana, masih sebagai PMI, bisa dong dia tiba-tiba dia sakit di mana dengan green card ini. Gua diberikan jaminan oleh negara gua ada dimanapun, gua sakit, gua dalam pelindungan negara. Apakah itu sudah ada? Nggak ada. Dana pensiun, mimpi saya bagi mereka yang sudah bekerja, ya minimal 2 kali kontrak, itu harus dana pensiun. Dana pensiun disisihkan. Nggak perlu banyak-banyak lah, anggota DPR RI juga pensiunnya kan 2,5 juta per tahun. Nggak cukup banyak, nggak banyak-banyak. Tapi kan dana abadi pensiun ini sesuatu yang pasti. Dia terima tiap bulan. Karena itu kecil dibandingkan uang yang telah disumbangkan oleh mereka kepada negara ini. Dibuat kategorisasinya. Ya PMI yang levelnya udah profesional, kerja di industri besar, kilang minyak.